Pernah nggak sih, waktu lagi ngobrol sama orang yang keyakinannya beda, tiba-tiba rasanya kayak ada jeda. Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri di balik jeda itu, dan kita akan belajar gimana caranya membangun jembatan lewat komunikasi. Pertanyaan ini mungkin kena banget ya buat sebagian dari kita. Rasanya tuh kayak ada dinding yang nggak kelihatan, atau suasana jadi canggung, atau malah kita ngerasa disalahpahami. Nah, justru itu yang mau kita jelajahi, bukan sebagai masalah loh, tapi sebagai sebuah peluang buat kita bisa saling terhubung lebih dalam lagi. Dan ternyata, iya, perasaan itu bukan cuma urusan kita pribadi aja. Kemampuan kita buat ngelewatin dinding-dinding ini untuk benar-benar dengerin satu sama lain, itu tuh jadi kunci buat menciptakan masyarakat yang adem, rukun, dan saling menghargai. Oke, jadi mari kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih obrolan lintas iman ini penting banget? Kenapa ini bukan sekedar sesuatu yang bagus kalau dilakukan, tapi benar-benar fundamental? Yuk kita bedah alasannya. Jadi, apa sebetulnya komunikasi lintas agama itu? Gini deh, ini tuh bukan soal adu argumen atau debat teologi ya, bukan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kata kuncinya itu pertukaran pemahaman. Tujuannya simple, bukan buat menang debat, tapi buat ngebangun jembatan pengertian. Dan tujuannya, wah ini kuat banget. Coba bayangin deh, sebuah dunia di mana kita bisa ngeruntuhin stereotip hanya dengan obrolan yang tulus. Di mana rasa hormat itu bukan sekedar basa-basi, dan hubungan baik bisa tumbuh melintasi batas-batas keyakinan. Setiap obrolan yang berhasil adalah satu langkah kecil menuju keharmonisan yang lebih besar. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik banget nih. Gimana caranya keyakinan kita, seringkali tanpa kita sadari loh, itu seolah-olah jadi sutradara di balik cara kita berinteraksi setiap hari. Nah, ini dia bagian yang menakjubkan. Keyakinan kita itu ibarat sistem operasi yang jalan di latar belakang. Nggak kelihatan, tapi ngaruh ke semuanya. Dari cara kita bicara, kayak sapaan Assalamualaikum atau frasa Tuhan memberkati, sampai ke hal-hal yang kita anggap penting, misalnya soal kejujuran. Bahkan, bahasa tubuh kita pas lagi ibadah pun jadi semacam dialek unik dari iman kita masing-masing. Tapi ya, tentu saja, perjalanan untuk saling memahami ini nggak selalu lurus dan mulus. Ada beberapa rintangan yang perlu kita sadari dan waspadai bareng-bareng. Rintangan pertama, dan mungkin yang paling gede, itu ada di kepala kita sendiri, prasangka. Coba deh pikirin, waktu kita mulai ngobrol tapi di otak udah ada pikiran, orang dari agama X pasti gini deh. Sebenarnya kita udah ngebangun tembok duluan, obrolannya bahkan belum mulai, tapi pintunya udah kita tutup rapat-rapat. Lalu ada juga soal perbedaan nilai. Bayangin deh, kita lagi diskusi tentang pola asuh anak atau peran perempuan di masyarakat. Apa yang dianggap benar dalam satu keyakinan bisa jadi beda banget di keyakinan lain. Nah, kalau kita nggak punya sikap yang terbuka untuk memahami, diskusi kayak gini bisa cepet banget jadi panas dan buntu. Dan yang sering kita lupakan adalah soal bahasa. Setiap agama itu punya kamusnya sendiri loh. Sebuah kata seperti jihad atau penebusan dosa, itu maknanya dalam dan berlapis banget bagi penganutnya, tapi bisa disalahartikan total oleh orang di luar komunitas itu. Inilah kenapa pemilihan kata jadi sangat krusial. Oke, kita udah kenali rintangannya, sekarang mari kita bekali diri dengan solusinya. Anggap aja ini sebagai perangkat atau toolkit yang bisa kita gunakan buat menavigasi percakapan-percakapan penting ini. Kabar baiknya, ada alat yang bisa kita gunakan. Intinya ada 3 langkah. Pertama, empati. Ini bukan cuma mendengar pakai telinga ya, tapi mencoba merasakan dari sudut pandang mereka. Kedua, dialog. Artinya, berani bertanya dengan tulus dan menjawab dengan jujur. Dan yang paling penting, langkah ketiga, cari titik temu. Mungkin ritual kita beda, tapi mungkin kita sama-sama menghargai nilai keluarga. Nah, itulah jembatannya. Jadi, buat apa sih kita repot-repot melakukan ini semua? Yuk, kita tarik kesimpulan besarnya tentang mengapa keterampilan ini begitu berharga, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk komunitas kita. Kutipan ini benar-benar merangkum inti dari semuanya kan? Keharmonisan itu bukan sesuatu yang turun dari langit, tapi sesuatu yang aktif kita bangun bersama, percakapan demi percakapan. Jadi, pada akhirnya, pembahasan kita ini bukan sekedar teori. Ini adalah kunci yang kita semua pegang. Kunci untuk membuka pintu pemahaman, memperkuat lingkungan kita, dan menjadikannya rumah yang lebih nyaman untuk semua orang, terlepas dari apa yang mereka yakini. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan sebuah tantangan kecil, bukan untuk mengubah dunia dalam semalam ya, tapi untuk memulai sesuatu. Coba pikirkan, satu percakapan apa yang bisa Anda mulai hari ini untuk membangun jembatan, bukan tembok. Terima kasih sudah menyimak.